warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG transformasi tahun 2025 batch 1. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya atas nama Hanif Fukorobin dari LPTK IAIN Palopo akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 10 dengan materi adab berbakti kepada orang tua dan guru dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning di MA Al-Amin, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita absen terlebih dahulu. Ini ada yang izin dan ada yang sakit. Ini apakah benar atas nama Rahma Nur Aziza? Yeah. Dan Wulan Cindy, ini sakit ya? Ya. Nah, selain dua anak ini mungkin samian semua bisa lihat samping kiri atau samping kanannya. Mungkin ada yang belum hadir. Sudah ya? Sudah. Baik, jadi ada dua anak yang berhalangan. Semoga kita doakan ya. Bagi yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang adab. Jikalau yang kemarin kita belajar terkait dengan menjenguk orang sakit, maka hari ini kita melanjutkan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, ini sangat bermanfaat sekali anak-anak, ya, karena tujuan dari pembelajarannya ini biar kita semakin sadar posisi kita sebagai seorang anak, ya, sadar posisi kita sebagai seorang murid. Nah, jadi nanti sampean yang bisa dapatkan pastinya sampean mengetahui dalil-dalilnya, nanti akan mengetahui hikmah ketika memiliki adab kepada orang tua dan guru. Jadi mari tingkatkan semangat dalam belajarnya. Oke. Terkait dengan adab berbakti kepada orang tua, ini ada 3 sub materi. Yang pertama, kita harus tahu pengertian dari adab, keutamaan dan dalil nakli atau dalil aklinya. Sehingga yang diharapkan nanti sampean bisa mendapatkan kemuliaan, ya, karena menghormati orang tua, menghormati guru itu dapat membuat kita terangkat derajatnya nanti. Oke. Anak-anak, ini ada dalil yang harus kalian ketahui. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
dan Tuhanmu telah baik, jadi menghormati orang tua itu termasuk eh, ibadah nomor 2. Ya, dia memiliki kedudukan nomor 2 setelah bertakwa kepada Allah. Maka maka keutamaannya itu sangat luar biasa sekali dan harus benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya ada hadis riwayat Ahmad, man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuraddalahu fi rizkihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Maka tidak ada kata-kata anak dan orang tua itu terputus, ya, terputus atau ketika sudah bekerja, ketika sudah nikah dan sebagainya tidak ada tanggung jawab, itu sangat salah. Ini sangat dianjurkan oleh Islam. Maka kalau kita ingin rezekinya lancar, umurnya itu panjang, maka kita harus sering-sering berbakti kepada orang tua. Ini ada gambar yang pertama. Ini gambar yang quotes ya, yang ada kata-katanya. Ya, kata ayah, nak, jika kamu patah semangat ingatlah ayah. Apakah ayah pernah patah semangat untuk menafkahimu? Jadi laki-laki itu tidak bercerita laki-laki. Ya. Jadi ketika dalam kondisi diam, dia ngopi dan sebagainya. Nah, di situ waktu untuk dia merefresh dirinya, memecahkan masalah yang dipikirkannya, apa tanggungannya, yaitu menafkahi keluarga, ya, membiayai anak dan sebagainya. Ya, tanggung jawabnya sangat luar biasa sekali. Nah, ini di gambar 2 ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Ini sungguh luar biasa ini ya. Seorang perempuan. Nah, apalagi kalian semuanya ini banyak yang perempuan ini. Ya, saya berharap kalian memiliki jiwa yang Wonder Woman seperti seorang ibu ini. Jadi dia bawa kayu, tetapi tetap tidak lupa dengan tanggung jawabnya, yaitu dengan merawat anak. Nah, nomor 3 kira-kira apa kira-kira yang sebelah ini? Ya, lulusan, sukses. Ya, jadi kira-kira sukses itu tidak lepas dari orang tua. Oke, kira-kira nomor 4 apa anak-anak? Apa itu? Ya, muridnya tidak memiliki adab. Kenapa kok tidak memiliki adab, anak-anak? Duduk di samping guru dan merokok. Jadi sempat viral di media sosial, anak-anak. Ini seorang anak merokok pas ketika gurunya mengajar. Ini na'udzubillah ya. Nah, ini kan tidak memiliki adab. Jadi sampai kakinya itu ditaruh meja. Nah, ini pastinya ilmunya tidak akan bermanfaat. Terus yang terakhir, anak-anak, gambar apa ini? Maling kundang. Ada yang tahu ceritanya bagaimana? Durhaka kepada orang tua. Ibunya khususnya ya. Durhaka kepada ibunya. Dulu ketika nggak punya apa-apa, ya dia hidup dengan ibunya. Ketika sukses, dia lupa dengan ibunya. Maka dia dikutuk menjadi berarti ucapan seorang ibu itu apa, Rek? Manjur ya, ngualati ya dan sebagainya. Dari gambar-gambar ini kita fokuskan. Nah, dari kelima ini kira-kira
kita perlu cari satu permasalahan anak-anak untuk kita diskusikan bersama. Nah, kita sepakati kira-kira yang enak permasalahan yang mana dari kelima gambar ini kira-kira? Nomor 5. Oke lah, nomor 5 ya. Jadi kita pelajari bersama terkait permasalahan durhaka kepada orang tua. Oke. Jadi kita masuk pada inti pembelajaran, yaitu kita menggunakan problem based learning, jadi pembelajaran berbasis masalah. Dan adapun masalahnya, yaitu seorang siswa sering bertengkar dengan orang tua. Ya. Nanti coba didiskusikan ya dengan kelompoknya ya, terkait apa saja. Ya, ada 3 poin ini. Ya. Yang pertama, berikan analisis kenapa seorang siswa sering bertengkar dengan orang tuanya. Ya, coba dibuat daftarnya, alasan kenapa kok sering bertengkar dengan orang tua. Ya. Nomor 2, buatkan daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyenangkan orang tua dan guru. Daftar. Kira-kira aku gegeran tok ya. Gegeran tok karo Bapak Ibu. Nah, piye saiki aku nyenengno Bapak Ibu. Bagaimana saya menyenangkan orang tua. Yang terakhir, buatlah surat atau kartu ucapan untuk orang tua. Sekiranya beliau semua itu bangga melahirkan kita, ya bangga sudah mendidik kita. Paham ya? Oke, kita masuk pada tahap kedua, yaitu pembagian kelompok. Jadi satu kelas ini saya bagi menjadi 6 kelompok, minimal 4 orang. Jadi ini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baik, silakan saling berhadapan-hadapan antar kelompok. Monggo. Silakan saling berhadapan-hadapan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ya? Diperhatikan nanti hasil diskusinya itu ditulis di LKPD. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Nih, silakan. Diskusinya sudah selesai. Setelah ini yaitu presentasi. Jadi hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Silahkan nanti dibacakan dan saya beri poin tambahan atau nilai keaktifan bagi yang maju, dan kemudian nanti ada tanggapan ya, tanggapan dari kelompok lain. Silahkan nanti ditanggapi, mungkin ada yang tidak setuju atau ada yang kurang pas dari penyampaian materi. Nanti yang memberi tanggapan juga akan saya beri poin keaktifan. Nah, mungkin ada dari kelompok 1 sampai 6 yang mau maju terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Berarti kelompok 5. Silakan. Perwakilan atau bersama ini? Bersama. Bersama. Ayo silakan maju ke depan. Silakan. Di bawah hasil diskusinya. Sini. Ayo. Semuanya. Sini. Ayo. Yang pertama memperkenalkan kelompoknya, kelompok berapa? Ya. Dan seterusnya. Yang lain harap untuk memperhatikan dan bersiap untuk menanggapi. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami.
Nomor 1, berikan analisis kepada seorang laki-laki sering bertengkar dengan orang tuanya. Yang pertama, anak merasa tidak didengar, sedangkan orang tua merasa anak tidak menghargai nasihat. Yang kedua, ketika orang tua terlalu menekan atau memaksa kehendak, anak bisa memberontak. Yang ketiga, anak merasa ditekan dan kehilangan rasa percaya diri atau rasa dihargai. Saran kedua, buatkan daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyenangkan orang tua dan guru. Jawaban dari kelompok kami adalah bersikap sopan dan berbicara dengan hormat, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, menjaga nama baik keluarga di lingkungan dan sekolah, berdoa untuk kebaikan dan kesehatan orang tua. Nomor 4, buatlah surat atau kartu ucapan untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa sayang, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, perhatian, dan segala pengorbanan yang ayah dan ibu berikan selama ini. Saya tahu tanpa doa dan dukungan kalian, saya tidak akan bisa belajar dan tumbuh seperti sekarang. Saya mohon maaf jika selama ini masih sering membuat kecewa dan sering membuat kesalahan. Saya akan berusaha menjadi anak yang lebih baik, rajin belajar dan berbakti kepada ayah dan ibu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada ayah dan ibu. Salam sayang. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bagaimana jawaban dari kelompok 5? Sangat luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Bisa kembali ke tempatnya. Mungkin kelompok selanjutnya, silakan. Baik, kelompok 1 silakan. Semua, semua berempat. Masuk. Silakan. Oke. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, berikan analisis kenapa seseorang siswa sering bertengkar dengan orang tuanya. 1. Perbedaan cara pandang dan generasi. Kadang-kadang orang tua dan anak sering memiliki Analisis kenapa siswa sering bertengkar dengan orang tua, mungkin salah satunya ada kesalahpahaman, ya, adanya didikan otoriter yang orang tua itu selalu mendidik dengan kekerasan, ya, akhirnya anak memberontak dan sebagainya. Kemudian anak memiliki keinginan yang terlalu berlebih-lebihan, bisa jadi seperti itu. Ya, sedangkan itu masih belum jadi kebutuhannya, tetapi anak memberontak akhirnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya silakan, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Tidak ada. Sudah bagus ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa ditutup dulu. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan dikumpulkan. Baik, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan.
Jadi setelah hasil diskusi dan presentasi tadi sudah sangat luar biasa, hasilnya sangat maksimal, banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Saya sangat senang tadi diskusinya berjalan dengan lancar dan aktif, dan mungkin sedikit terkait dengan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyenangkan orang tua kita, mulai dari hal-hal yang kecil, kita mulai sadar diri, kita ketika di rumah, maka kita jadi anak yang menyenangkan kepada orang tua, tidak sampai menyakiti hati orang tua. Nah, kayaknya ini sudah penat semuanya, maka saya ingin sampean itu berdiri, kita melaksanakan ice breaking sebentar. Ayo, berdiri. Ice breaking. Jadi ice breakingnya sederhana. Jadi ketika saya berbicara atau memberi instruksi tepuk 1, maka kalian tepuk 1. Ketika saya bilang tepuk 2, maka 2 tepuk. Nah, maka kalau saya bilang tepuk 3, ya 3 kali tepuk. Nah, itu berarti tidak boleh ditepuk. Paham ya? Oke. Fokus. Ya, fokus. 1 kali tepuk. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk. Nah, ini berarti ada yang tidak fokus ini. Ya, sekali lagi. Ya, 2 kali tepuk, 1 kali tepuk, 3 kali tepuk. Nah, bagus. Berarti luar biasa semuanya. Baik, silakan bisa duduk kembali. Nah, anak-anak, kita memasuki penutup pembelajaran kita. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini, anak-anak? Ayo, silakan. Jangan durhaka kepada orang tua. Yang kedua, apa lagi? Patuh kepada orang tua. Apa lagi? Harus sopan. Apalagi kira-kira? Apa? Meringankan beban orang tua. Ya, bagus semuanya. Nah, jadi materi yang sudah kita diskusikan tadi dan apa yang sudah sampean dapat simpulkan, sampean tinggal praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari kalian semua? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan sejarah atau kisah teladan. Nah, silakan nanti dipelajari. Jadi ada keterkaitan antara adab kepada orang tua dan kisah teladan ini, yaitu kisahnya Qais Al-Qarni. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, marilah kita baca hamdalah dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fardhu ilayya inna hadafi ilayhi wa la tuhsini ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Kalau ingin sukses dunia, maka muliakanlah guru. Kalau ingin sukses dunia akhirat, juga muliakanlah kedua orang tua.
Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.